Mengenal Public Relation di Curug Song. PR atau Public Relation merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk membangun citra baik suatu perusahaan ataupun organisasi dengan interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, dan menciptakan partisipasi publik. Halo teman-teman. Hai. Ketemu lagi bersama kami kelompok Kopi Dangdut. Perkenalkan, nama saya Nasya Novali Sofian. Saya Anda Farhan. Saya Lukiatan Sini. Saya Nurhalinesa. Saya Luki Muhammad Rati. Di sini kita akan melakukan observasi di Curug Song untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Relation yang diampu oleh Pak Ageng Widodo. Saksikan keseruan di channel Kopi Dangdut. Kamu berlibur ke daerah wisata Jawa Tengah, jangan lupa berkunjung ke Banyumas. Tempatnya di lokal wisata Kalisalak, yaitu di air terjun Curug Song. Oke teman-teman, menariknya di Curug Song ini kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Hanya dengan uang 10.000 saja kita dapat masuk ke lokal wisata Curug Song ini. Dan dengan 10.000 tersebut kita dapat menikmati fasilitas yang ada di lokal wisata Curug Song ini. Ada fasilitas area parkir, restoran, musola, dan lain-lain. Jadi, untuk lebih lengkap kita akan berbincang mengenai Curug Song ini dengan Public Relation Curug Song ini dengan Mas Gufron. Nantikan channelnya, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mengenal lebih dalam apa itu Curug Song, dan di sini kita sudah bersama dengan manajer Curug Song, yaitu Mas Gufron. Betul Mas? Betul. Ya, monggo Pak. Sebenarnya kita baru kesini ya Mas, tapi kita udah menarik nih, udah tertarik banget sama Curug Song ini. Mungkin kita pengen tahu dulu Curug Song ini kok bisa ada gitu dan di sini gitu. Mungkin sejarah singkatnya boleh. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa dari UIN ya. Sebelumnya perkenalkan saya Gufron selaku manajer di sini. Mungkin untuk secara global aja mungkin ya Pak. Yeah. Karena yang saya tahu, saya pengelola di sini tapi juga sedikit belajar sejarah tentang Curug Song sebelumnya. Jadi dulu ini sebenarnya kawasan hutan loh. Tidak ada pengelolaan, cuman ada curug dan jadi apa? Destinasi wisata yang istilahnya tidak ada pengelolanya. Awalnya dulu jalan nggak ada, kita mau ke sini saya ingat betul, soalnya saya juga waktu saya muda pernah ke Curug sini masih hutan belantara, jadi harus naik tebing. Nah, kemudian ada objek wisata Curug Song ini diprakarsai oleh Pokja, namanya kelompok kerja yang dipelopori oleh Pok Darwis, namanya kelompok sadar wisata. Itu terbentuklah Pokja, akhirnya mengelola dari tahun 2015, diambil oleh Pokja. Sifatnya masih bergerilya lah, pemuda sini masih bergerilya, bebat alas namanya, jalan dibuat jalan, ya jalur ini pun jalur yang dibuat oleh kelompok Pokja sendiri. Sampai akhirnya tahun 2019 diambil alih oleh PT Aji Rohman Mandiri yang kebetulan milik dari arsitek lah di Jakarta, owner. Jadi artinya owner PT yang mengelola Curug Song ini adalah orang Jakarta. Nah, itu Berarti baru 2019. baru diambil alih oleh PT. Akhirnya pengelolaan secara menyeluruh ini baru di tahun 2019. Jadi mungkin masih kalau masnya mbaknya ke dalam itu masih banyak titik-titik pembangunan, karena kita masih sambil berjalan sambil terus membangun gitu. Ya mungkin secara singkatnya seperti itu. Terus media apa aja sih, kan kita di sini itu pasti kan belum tahu kan Curug Song kayak gitu. Terus biar orang-orang itu tahu kayak gitu. Kalau di sini tuh ada wisata loh, tapi terlalu dalam ya tadi kita kesini. Itu yang jadi kendala kita selama ini, memang akses jalannya. Di samping itu kita kan memang
kita berdiri sendiri loh. Kalau misalkan Batu Raden itu kan sudah menjadi lokasi area wisata. Iya. Nah kita berdiri sendiri cuma mengandalkan ya satu ini Curug Song wisata ini. Sebetulnya sih dulu ada beberapa titik yang dikelola oleh Pok Darwis, itu beberapa titik wisata yang sebenarnya Kali Salak ini masuk menjadi sebuah desa wisata dulunya. Tahun 2015 itu di Prakarsa Pok Darwis itu jadi desa wisata. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Curug Song sendirilah yang akhirnya naik. Akhirnya dikelola, diambil alih oleh investor, dikelola, hingga akhirnya jadi seperti sekarang dan menjadi destinasi wisata yang cukup istilahnya ada jadi pesaing lah. Mungkin untuk Batu Raden kita ada persaingan lah, tapi juga kita sebenarnya punya link dengan Hutan Limbah Kuwus, kita masih satu naungan. Cuman kendala di kita di aksesnya, memang dari dulu kita sudah mengupayakan untuk perbaikan jalan segala macam. Kalau yang memang kita akui jadi kelemahan kita selama ini di akses jalannya, tapi sedang kita usahakan untuk kedepannya lebih bagus lagi jalannya. Iya. Terus lalu gimana sih strategi Mas selaku PR di sini untuk mempertahankan reputasi wisata Curug ini agar selalu baik dipandang? Kalau untuk reputasi kita sebenarnya masih terus berbenah, masih terus belajar dan terus mengiklankan di media-media. Kita juga melihat beberapa media seperti Perhutani, kita kan juga kerjasama dengan Perhutani, kita bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memang menjadi stakeholder di sini lah. Seperti Perhutani kan di sini memang yang memiliki lahan. Nah, kita bekerjasama terus juga ke media-media seperti di Instagram khususnya Sapurwokerto segala macam, kita menggait mereka untuk ikut mempromosikan Curug Song ini. Untuk memperkenalkan Curug ini Mas, pasti kan punya akun medsos gitu ya. Mungkin bisa kita pengen tahu gitu akunnya Facebook atau di mana gitu. Kalau di yang sementara aktif di sini yang saya pegang ada di IG-nya Curug Song Info dan Curug Song Info. Ya, Curug Song Info, dan di Facebooknya juga Curug Song Info. Di IG dan Facebook namanya sama, Curug Song Info ya. Cuman ada beberapa akun yang lain juga yang karena kita kan juga bekerja sama dengan Dinas Perhutani ya. Perhutani, maaf. Jadi memang ada akun sendiri yang dikelola oleh Perhutani, namanya Curug Song Kali Salak kalau tidak salah ya. Tapi yang resmi dari wisata Curug Song Info. Iya. Gini. Oh, berarti Curug Song ini pakai media juga Facebook sama Instagram Ya, gitu, Mas. sebenarnya kita sedang belajar lagi untuk lewat YouTube sih ya. Proses. Proses. Karena yang kita prioritaskan juga di sini kan karena saya kan baru menjabat berapa bulan lah intinya. Memang masih berbenah, dan kalau dari saya sendiri untuk menjaga image istilahnya, saya benar-benar terfokus kepada SDM-nya, karena jujur saja sebenarnya di sini tuh fokus utama memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi 80% kerja di sini masyarakat sekitar, warga sekitar Kali Salak. Jadi memang saya upayakan tetap pakai warga sini untuk pekerjanya, tetapi saya juga memperdulikan pelayanan. Bagaimana caranya saya harus tetap mengutamakan pelayanan. Nah, salah satu upaya yang saya lakukan yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan seperti besok ini, hari Senin besok kebetulan ada pelatihan untuk pekerja khususnya dalam bidang pelayanan dan fasilitas outbound untuk anak-anak wahana. Jadi kita yang menyediakan medianya untuk mereka istilahnya mengupgrade kualitas lah. Itu bentuk kita untuk menjaga image kita biar kedepannya semakin dipandang baik oleh Semakin nyaman ya Mas. Ada nggak sih yang membedakan curug ini sama curug yang lain? Kan pasti banyak curug-curug yang lain juga. Ya, betul. Kayak persaingan kayak gitu. Kalau kita sebenarnya ya, kalau di wilayah Banyumas, kalau untuk ukuran yang konsepnya curug sebenarnya kita sudah jadi acuan lah, karena kita nggak main di curugnya sebenarnya, kita main di
wahana-wahana dan juga konsepnya ya, kenyamanan. Selain curug ada wahana lagi tuh. Ya, ada semua flying fox, kita ATV trail, dan nanti juga bulan Juli ini peresmian wisata trail. Ada lagi ya. Wisata trail, Banyak ya, Mas, ya. cuman kita kerjasama dengan pihak luar. Mungkin itu sifatnya sebenarnya kita menggandeng pihak luar untuk membuat jalur itu. Dulu kita pernah ada event Kayak trail di situ. ikut komunitas juga kayak gitu. Ya, kita sebenarnya jadi wadah, jadi tempat aja sih. Oh, tempat. Ya kayak misalkan komunitas apapun mengadakan event di sini, kita sediakan tempat. Contoh misal kayak trail. Dulu RX King juga pernah motor-motor Di sini, gitu. di sini. Ya istilahnya kita juga di samping mencari keuntungan juga ikut Mempromosikan. mempromosikan strateginya seperti itu. Upaya mengembangkan itu kayaknya bisa setiap bulan atau setiap apa pasti ada gitu ya Mas. Pembangunannya. Iya. Ya, kalau untuk pembangunan kita masih bertahap, dan ya kita tetap menargetkan sih sebenarnya 3 tahun ini. Kalau sebenarnya kalau saya pribadi sudah punya planning untuk 3 bulan ke depan harus selesai segala macam. Mengusahakan. Ya, mengusahakan pembangunan sudah selesai. Tapi seiring berjalannya waktu ditelaah, kita kan juga perlu evaluasi yang memang mungkin karena areanya ini cukup luas ya, 18 Iya, iya. hektar. Iya, Jadi luas banget. di samping pembangunan kita juga mempedulikan perawatan yang sudah ada. Kita juga kan terus bekerja lah untuk menciptakan sesuatu yang baru nih di Curug Song. Mungkin cukup ya. Iya. Ya, cukup mungkin. Iya. Ya udah. Terima kasih Mas di atas infonya. Nah, wisata Curug Song seru kan? Seru banget. Nantikan channel-channel berikutnya. Bye-bye. Udah. I love myself, but I like me better when I'm with you.